Peristiwa-peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan peristiwa-peristiwa di sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pertama-tama, apa aja sih peristiwa yang ada di sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia? Peristiwa-peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia. 1. Perang Pasifik, BPUPKI, dan Janji Kemerdekaan. Sekitar akhir tahun 1944, Sekutu berhasil merebut pulau demi pulau yang dikuasai Jepang, bahkan semakin mendekati Jepang. Dalam kondisi terdesak, Jepang mengulangi kembali janjinya memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. BPUPKI yang diketuai oleh Dr. Rajitman Wedioningrat, anggota berjumlah 60 orang, 7 orang diantaranya merupakan anggota istimewa dari Jepang. Lembaga ini menyelenggarakan sidang pertama pada 29 Mei 1 Juni 1945. Hasil utama sidang ini adalah sebuah rumusan yang menjadi dasar negara. Setelah melalui proses panjang dan dengan menimbang berbagai usulan dari terakhir sidang, Ir. Soekarno mengumumkan 5 rumusan dasar negara. Pada 22 Juni 1945, Panitia 9 berhasil merumuskan dasar negara yang disebut Piagam Jakarta, yaitu sebagai berikut. A. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. B. Kemanusiaan yang adil dan beradab. C. Persatuan Indonesia. D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua ada Jepang menyerah kepada sekutu. Pada 15 Agustus 1945, Jepang menyatakan menyerah kepada sekutu setelah kota Hiroshima dan Nagasaki hancur lebur oleh bom atom sekutu. Sebelumnya, pada 16 Juli 1945, para pemimpin sekutu mengeluarkan deklarasi Potsdam. Salah satu deklarasi berisi desakan agar Jepang menyerah tanpa syarat. Namun, Jepang menolak. Hal ini memaksa sekutu mengeluarkan senjata pamungkas, bom nuklir atau atom. Bom atom pertama dijatuhkan pada 6 Agustus 1945 ke kota Hiroshima, pusat industri dan markas besar militer Jepang. Perbedaan pendapat tentang proklamasi kemerdekaan dan peristiwa Rengas Dengklok pada 10 Agustus 1945, Sultan Syahrir mendengar dari siaran radio British Broadcasting Corporation (BBC) tentang kemungkinan Jepang akan menyerah kepada sekutu dalam waktu singkat. Tersebut menyebar ke kalangan aktivitas pergerakan. Aktivitas pergerakan di tanah air menjadi yakin bahwa pemanggilan ketiga tokoh ke Daklat pada 9 sampai 14 Agustus 1945 berkaitan erat dengan menyerahnya Jepang. Maka, seiring dengan keberangkatan Soekarno dan Hatta, para aktivis pergerakan di tanah air, baik orang tua maupun anak muda, mulai membicarakan rencana proklamasi kemerdekaan. Hampir tidak ada keberatan untuk melaksanakan proklamasi sesegera mungkin. Persoalan terletak pada cara proklamasi dilakukan, apakah dengan melibatkan Jepang, PPKI, atau tidak. Hal ini menjadi pokok ketenagaan antara golongan tua dan golongan muda. Ketika ketiga tokoh kembali dari Dalat, ketegangan meningkat. 4. Proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sejak dini hari tanggal 17 Agustus 1945, golongan tua dan muda berdatangan ke rumah Soekarno. Tiang bendera dan bambu telah ditancapkan di halaman rumah. Di tiang bendera sederhana inilah benders merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati akan dikibarkan pada 10 WIB. Pembacaan naskah proklamasi dimulai. Sebelum pembacaan naskah proklamasi, Soekarno menyampaikan pidato pengantar. Yang kelima ada penyebaran berita proklamasi. Para pemuda berusaha menyebarkan berita itu ke seluruh pelosok tanah air, bahkan hingga ke luar negeri. Namun hal itu dicegah oleh Jenderal Yamato, pemimpin tentara Jepang di Indonesia. Kantor berita Dome dan harian Hasia
raya juga dilarang membuat berita proklamasi tersebut.